Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Utomo, kelas KW H3 D407. Ingin mempresentasikan tentang bisnis piring rotan. Fungsi piring rotan sebagai tempat menaruh makanan yang aman karena tidak mudah pecah. Selain itu terkesan alami, karena dari rotan selain itu kita berpartisipasi meningkatkan penggunaan bahan organik. Dibandingkan dengan piring kaca, piring rotan dapat dipakai berulang-ulang dan tidak perlu dicuci, cukup saja dipakai kertas pembungkus makanan yang dijual di pasaran. Kita bisa mencari pembungkus makanan yang praktis dan ekonomis. Pembungkus makanan ini dipakai sebagai alas dari piring rotan. Setelah makan, kertas pembungkus makanan dibuang atau dikumpulkan di tempat pembuangan sampah non-organik untuk kemudian dijadikan kompos jika mau. Namun bila keluarga tidak mau repot dengan urusan ini, ya dibuang ke tempat sampah. Tidak ada kekhawatiran piring akan pecah seperti piring yang terbuat dari bahan non-organik yang membahayakan keselamatan penggunanya. Menggunakan piring dari bahan alami, piring lidi tidak harus mencuci piring setelah dipakai. Menghemat penggunaan air, ikut berpartisipasi dalam program mengurangi penggunaan barang berbahan kimia yang dapat merusak ekosistem alam. Harganya yang relatif lebih murah. Faktor konsentrasi usaha. Pelaku usaha piring lidi ada sekitar 65%. Selain menjalankan usaha piring lidi, mereka juga melakukan pekerjaan lainnya seperti buruh tani dengan dagang di pasar, dagang buka warung di rumah. Karena usaha piring lidi belum dapat diandalkan sebagai sumber pokok perekonomian para pelaku usaha. Keterbatasan pemasaran produk. Pada saat ini pemesanan produk piring lidi baru bisa dilakukan melalui para investor atau bandar yang berperan meminjamkan modal, sehingga pelaku usaha tidak bisa menetapkan harga berdasarkan standar ketetapan harga, karena harga ditetapkan oleh bandar. Yang pertama, kekurangan piring lidi tidak dapat digunakan untuk menyajikan sajian yang berair seperti sop dan makanan berkuah lainnya. Piring lidi yang sudah terlalu lama digunakan tidak sebagus seperti awal. Bukan berarti cepat rusak, melainkan hanya bertahan sekitar 5-6 bulan saja, tergantung pemakaian. Barang rumah tangga yang berasal dari anyaman rotan sesungguhnya akan lebih tahan lama dibanding barang-barang rumah tangga yang terbuat dari busa dan bahan sintetis lain. Seperti sofa, daya tahan anyaman rotan memang tak diragukan lagi, sebab rotan memang dikenal sebagai tumbuh-tumbuhan yang memiliki daya tahan cukup lama. Kursi atau meja yang terbuat dari rotan tentulah memiliki usia pakainya relatif lebih lama dibandingkan kursi-kursi modern zaman ini yang hanya mementingkan segi tampilan, segi model, dan desain saja. Benda-benda yang terbuat dari anyaman rotan bisa bertahan hingga 20 tahun, bahkan lebih. Bergantung pula pada cara pakai dan pemeliharaannya dan perawatan. Perawatannya, memiliki anyaman rotan sebaiknya cukup dilap dengan kain kering yang bersih. Warna rotan akan semakin pekat jika mendapat penyerahan cahaya matahari secara langsung. Warna putih kekuning-kuningan atau gading akan menjadi kuning kecoklat-coklatan dan akan menjadi lebih pekat jika rotan tersebut tersinari cahaya matahari, terlebih di sore hari. Warna pekat inilah yang membuat anyaman rotan semakin indah dan disukai oleh pemburu anyaman rotan. Itulah presentasi bisnis saya. Sekian dan terima kasih.